Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akmal Rapi dari kelas H2 dengan NPM 101208777 jurusan S1 Manajemen dari STS TMI Bandung Business School. Di sini saya akan memaparkan materi Marifatul Insan untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Agama Islam. Langsung saja kita simak videonya. Marifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu marifat dan insan. Marifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi marifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, marifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Definisi manusia itu sendiri bisa dipahami secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manu dan mens, yang berarti berpikir, berakal, budi atau makhluk yang berakal budi maupun menguasai makhluk lain. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qulna lil malaikati asjudu li adama fasajjudu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan apabila ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Untuk asal penciptaan manusia tercipta dari tanah dan ruh. Untuk tanah dalam penciptaan makhluk hidup, termasuk manusia, beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya peranan tanah. Lihat, hal ini dikemukakan dalam beberapa ayat berikut. Wallazi khalaqatu minatin summa qada wazalumus sama indahu summa antum tamtarun, yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkitlah itu. Quran surat Al-An'am ayat 2. Yang kedua ada ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Yang kedua ada unsur manusia. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Dari dua unsur itu berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan tiga unsur utama, yaitu akal, hati, dan jasad. Yang pertama ada qalb atau hati. Qalbu pada dasarnya memiliki makna ganda, ada makna secara syariah dan hakiki. Secara syariah, qalbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Secara lugawiyah, qalbu memiliki arti asli yaitu jantung. Sementara makna secara hakikiyah, qalbu adalah sebuah organ yang bersifat sir atau tidak berwujud. Namun ketika seseorang tersebut melakukan sebuah kemaksiatan, maka akan muncul bercak hitam yang lama-kelamaan akan mengeraskan qalbu. Yang kedua ada akal. Di dalam ruh manusia bersemayam pula akal. Disebutkan pula bahwa tempat akal ini ada di dalam al-qalbu atau hati, sebagaimana al-azmu. Yang ketiga ada jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Untuk selanjutnya itu ada amanah manusia. Amanah manusia ada amanah al-ibadah atau ibadah. Dalam kehidupan yang di dunia ini, manusia diberi tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya, dimana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mereka akan mendapatkan siksa. Yang selanjutnya adalah al-manah al-khalafah atau kepemimpinan di muka bumi ini. Dijadikannya khalifah di muka bumi, maknanya adalah menugaskan kepada manusia untuk mengelola bumi dan memperlakukan perintah-perintah Allah Ta'ala di sana. Yang selanjutnya ada balasan. Jadi berkenaan dengan dua makna ini,
Allah Ta'ala menyiapkan al-jaza'u atau balasan. Mereka yang melakukan amal kebaikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya adalah hakikat manusia. Hakikat manusia yang harus kita pahami antara lain, yang pertama adalah sebagai makhluk, yang kedua sebagai yang dimuliakan, yang ketiga adalah sebagai mukallaf, yang keempat hakikat manusia adalah bebas memilih, dan yang terakhir hakikat manusia adalah mendapat balasan. Manusia sebagai makhluk yang bebas memilih pastilah memiliki konsekuensi terhadap apa yang ia pilih. Orang beriman dan mematuhi semua perintah dan larangan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Sebaliknya orang kafir dan menolak mengikuti syariat Islam, maka Allah akan membalasnya dengan neraka. Manusia diciptakan dengan al-fitrah, yang maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan doib atau lemah. Dan juga manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki apapun kecuali apa-apa yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala kepadanya. Semua yang dinikmati manusia sepanjang hidupnya adalah berasal darinya. Maka manusia selalu dalam keadaan berkehendak dan berkepentingan kepadanya. Yang selanjutnya adalah dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk lainnya. Yang diantaranya adalah dengan ditiupkannya ruh. Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafakur ruhi telah ditiupkan ruh ciptaan Allah Ta'ala kepadanya. Yang kedua adalah memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk Allah yang dianugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Yang ketiga adalah dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafatun atau dibebani tanggung jawab. Dibebani tanggung jawab ibadah, yaitu harus selalu taat kepadanya, selalu beribadah kepadanya, dan juga sebagai khilafah di muka bumi ini. Yang selanjutnya adalah bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang muhayyarun, yang diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru. Yang selanjutnya adalah balasan atau pertanggungjawaban. Sebagai setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang ia perbuat Allah, maka hendaklah manusia dapat memilih apa yang ia lakukan. Balasan tersebut dapat berakibat surga maupun berakibat neraka. Yang selanjutnya ada taqatul insan, yaitu potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan, maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani, fisik atau rohani, spiritual, dan akal atau main. Potensi dibagi menjadi tiga, yaitu potensi pendengaran, potensi penglihatan, potensi hati. Lalu ada al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Al-amanah, sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Lalu ada al-hianat. Bagi manusia yang memilih sikap hianat, maka Allah akan mengajab dan menghinakannya. Nauzubillahi min zalik. Mereka yang tidak menggunakan potensi manusia untuk beribadah diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan perumpamaan yang hina, seperti kal-an'am atau bagai bidang, seperti kal-kolbi, kal-kirdi, kal-kasabi, kal-hizaroh, kal-himar, dan kal-ankabut. Lalu selanjutnya adalah nafsul insani atau jiwa manusia. Nafsul insani dibagi menjadi tiga, yaitu nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah adalah jiwa yang telah mendapatkan ketenangan oleh Allah, ketenangan hidup dan sanggup untuk menerima cahaya kebenaran sang ilahi. Juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak dipengaruhi oleh hal tersebut. Yang sebenarnya jiwa yang aruh kolbu, azam, dan akalnya tarik menarik dengan al-hawa atau syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Jenis jiwa yang seperti ini kecenderungannya masih terpengaruhi rayu atau rasio, sedangkan rayu seringkali pijakannya adalah zan atau sangkaan. Inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan ragu memilih iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk.
Yang satu adalah jiwa yang aruh, qalbu azam, dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa atau syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Kondisi jiwa yang memiliki kecenderungan yang kuat kepada syahwat ini disebut an-nafsu al-maratu bis-su'i, jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan. Penyebutan ini disebut dalam firman Allah SWT menceritakan ungkapan penyesalan istri Al-Aziz yang telah memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu yang selanjutnya adalah sifatul insan, itu jiwa manusia itu diberi dua jalan, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadainahu najdain. Yang artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Shadaqallahul azim. Jalan tersebut adalah jalan benar atau takwa yang membersihkan jiwa, dan jalan yang salah atau mengotori jiwa. Jalan yang benar takwa diantaranya adalah banyak bersyukur atau syakur, bersabar, sabur, berhati lembut, awah, kasih sayang, rahimun, suka taubat, awah, bersikap lemah lembut, awah, selalu bersikap jujur, syadikun, terpercaya, akan memperoleh keberuntungan. Sedangkan jalan yang salah atau mengotori jiwanya itu memperturutkan sifat tergesa-gesa, berkeluh kesah, kupur, tidak berbuat baik, mendebat, membantah, dan juga jahil. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.